Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isyana Wisnuwardani Tumar, salah satu pengajar di SLBE Negeri Pembina tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik kepada teman-teman semua tentang pembelajaran sistem rangka pada manusia untuk peserta didik tuli dengan menggunakan aplikasi WordWall. Mari kita saksikan video berikut ini. SLBE Negeri Pembina tingkat provinsi adalah sekolah luar biasa dengan peserta didik yang memiliki 5 jenis ketunaan, yaitu tunagrahita, tunarungu, tunanetra, tunadaksa, dan autis, mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA. Peserta didik dengan kebutuhan khusus dengan karakteristik yang berbeda-beda, memiliki minat dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka juga memiliki bakat yang perlu dikembangkan, didukung, dan diarahkan dengan baik. Dan kebebasan mengembangkan bakat dan minatnya secara akademis, olahraga, dan keterampilan yang akan digunakan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang saya ajarkan. Maka saya akan sedikit membahas tentang apa itu ketunarunguan. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya di dalam mengajar, ketunarunguan merupakan ketidakmampuan untuk mendengar disertai dengan ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara wajar. Peserta didik tunarungu yang disebut juga dengan siswa tuli adalah peserta didik yang mengalami hambatan pendengaran yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dan berbahasa, memahami media konkret daripada media abstrak, sehingga media yang digunakan dalam proses pembelajaran lebih mengutamakan menggunakan media konkret sehingga menarik untuk dilihat oleh siswa tuli. Hal ini karena siswa tuli lebih mengutamakan visualnya dalam pembelajaran, dan dalam komunikasi siswa tuli menggunakan bahasa isyarat serta membaca gerak bibir. Terkait situasi saat ini, saya mengajar ilmu pengetahuan alam di kelas 11 tunarungu SMA LB yang berjumlah 7 orang peserta didik. Kegiatan mengajar IPA pada peserta didik tunarungu biasanya dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, yang mana bahasa pengantarnya digunakan dengan gerak bibir dan bahasa isyarat di dalam kelas yang bersifat visual yang seperti yang ditayangkan pada video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, tema yang saya angkat tentang konten pembelajaran yang sudah tersedia di website, yaitu tentang WordWall. WordWall merupakan aplikasi berbasis website yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran seperti kuis interaktif, memasangkan pasangan, baca kata, dan anagram. Ada banyak fitur yang dapat dipilih sehingga memberikan banyak kemungkinan variasi dalam penyampaian materi. Pada zaman ini, peserta didik cenderung lebih dekat dengan yang digital, seperti media sosial dan game. Oleh karena itu, tenaga pendidik dapat memanfaatkan game edukasi sebagai alternatif untuk mendekati peserta didik. Mengingat dalam mengajar peserta didik tunarungu membutuhkan kreativitas yang lebih agar mereka dengan mudah memahami materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, saya mencoba sesuatu yang bersifat permainan atau games yang mengedukasi berupa kuis di dalam kegiatan pembelajaran dengan cara memaksimalkan perangkat komunikasi atau handphone yang peserta didik miliki, agar peserta didik tunarungu tidak merasa bosan, lebih semangat dalam belajar, dan lebih tertantang dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Tantangan yang saya hadapi sebagai guru adalah menyesuaikan kondisi saya dengan peserta didik yang ada di dalam kelas dalam melakukan kegiatan pembelajaran IPA, khususnya di dalam materi sistem rangka pada manusia. Tantangan lain yang saya hadapi adalah keterbatasan dalam mengartikan bahasa isyarat yang digunakan oleh peserta didik. Akan tetapi, setelah sekian lama mengajar di kelas tunarungu, maka saya sudah semakin mengerti dan memahami, bahkan saya sudah bisa berkomunikasi dengan peserta didik, baik secara menggunakan bahasa bibir maupun bahasa isyarat. Tantangan lain yang saya hadapi berasal dari peserta didik adalah kemampuan dalam berbahasa dan kosakata yang dimiliki peserta didik tunarungu sangat terbatas, sehingga dalam memahami setiap kata dan kalimat mereka sangat sulit, serta adanya beberapa peserta didik tunarungu yang memiliki kelemahan dalam intelijensi, sehingga peserta didik ada yang lambat dalam menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Tantangan lainnya yang saya hadapi adalah terkendalanya sinyal internet yang kurang memadai di setiap kelas, dan device atau perangkat handphone yang mereka miliki memiliki kemampuan yang rendah, sehingga di dalam praktik pengajaran terdapat sedikit kendala di dalam keberlangsungannya. Lihat itu, diskemarkan pada
Bisa? Setelah melihat dan memahami situasi Lanjut. peserta didik tunarungu serta tema yang ingin saya angkat tentang konten pembelajaran Nomor yang 3. sudah tersedia di website secara gratis, yaitu aplikasi Ya, WhatsApp, bagus. maka Oke. langkah selanjutnya adalah bagaimana mengaplikasikannya dalam bentuk aksi nyata yang akan saya lakukan di dalam kelas. Iya. Yang pertama adalah mengkondisikan peserta didik agar siap untuk menyimak pelajaran. Lalu memastikan setiap peserta didik memiliki device atau handphone Android yang dibutuhkan saat kegiatan pembelajaran. Memaparkan materi pelajaran dengan menayangkan materi melalui infokus dan juga menyediakan alat peraga berupa torso kerangka tubuh manusia. Lalu menyiapkan kuis yang sudah dibuat di aplikasi Wordwall sehingga memudahkan saya untuk membagikannya kepada peserta didik. Setelah pembelajaran selesai, di kegiatan akhir pembelajaran, saya menayangkan kuis yang dibuat dengan aplikasi Wordwall dengan cara mengirimkan link kuis ke dalam grup WhatsApp kelas. Oke, Akmal. Di sela-sela kegiatan pembelajaran berlangsung, saya sering memberikan nasihat kepada siswa bahwasanya handphone yang mereka gunakan tidak hanya digunakan untuk bermain game online saja, gunakanlah untuk yang lebih bermanfaat seperti untuk pembelajaran. Selanjutnya, saya jelaskan kepada mereka tentang aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan kuis di akhir pembelajaran. Setelah mereka paham dan mengerti apa maksud saya menjelaskan kepada mereka untuk membuka tautan yang akan saya kirimkan ke grup WhatsApp grup kelas. Selanjutnya, saya pandu mereka untuk menjalankan kuis yang akan mereka kerjakan. Melihat keantusiasan mereka dalam mengerjakan kuis yang saya berikan kepada mereka dengan menggunakan aplikasi Wordwall, saya sebagai seorang guru sangat senang sekali karena mereka begitu tertarik dengan metode pembelajaran yang saya gunakan. Salah satu upaya agar peserta didik tidak merasa bosan di dalam kelas adalah dengan cara berinovasi di dalam metode pembelajaran yang digunakan di dalam mengajar. Salah satunya adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan up to date. Salah satunya adalah aplikasi Wordwall. Hasil pembelajaran yang diharapkan setelah menggunakan aplikasi Wordwall ini adalah peserta didik lebih semangat lagi di dalam setiap kegiatan belajar yang akan dilaksanakan di kelas lain. Dengan menggunakan aplikasi Wordwall, diharapkan bisa meningkatkan hasil pembelajaran mereka pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Sumber daya yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah media pembelajaran yang sudah tersedia secara gratis di website. Lalu saya pelajari dan langsung saya aplikasikan kepada peserta didik berkebutuhan khususnya peserta didik. Nanti ada model roda putar, ada tebak gambar, macam-macam. Jadi inilah salah satu aplikasi yang ada di internet. Kamu juga bisa belajar ini. Ini ibu kirim. Nah, di sini sudah kelihatan. Siapa yang nomor 1? Nah, kendalanya tadi ada yang tidak bisa internet lambat, ada HP-nya lambat, tidak apa-apa. Tapi inilah salah satu cara kalian belajar lebih di situ. Paling tinggi gila dengan waktu 1 menit 22 detik. Oke, sampai di sini materi kita sehari ini. Berikutnya kita akan ke sendi. Sendi kita buat lagi nanti kuis yang lain lagi supaya tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Bagaimana menurut Ibu tentang aplikasi Wordwall? Menurut saya, karena Ibu Wisnu sudah mengirimkan linknya dan saya implementasikan di kelas, ini memudahkan murid atau siswa untuk belajar dan memahami karena sudah ada dia fiturnya gambar, kemudian mereka lebih memahami untuk memilih jawaban mana yang benar. Jadi bagi saya untuk aplikasi ini bisa mudah diakses karena semua murid sudah punya perangkat handphone. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.